Aksi saling dorong mewarnai unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten. Mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam untuk menyuarakan aspirasinya diadang petugas hingga terjadi kericuhan. Beruntung kericuhan ini bisa segera dikendalikan setelah kedua belah pihak berusaha menahan diri. Unjuk rasa mahasiswa ini menolak kenaikan harga BBM, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng serta kenaikan PPN 11% yang dianggap sangat membebani masyarakat. Sangat dikecewakan dengan kebijakan-kebijakannya, di mana kita hari ini menuntut beberapa isu. Yang pertama, perihal kenaikannya BBM, kelangkaannya minyak goreng, dan kenaikannya PPN yang 11%. Untuk itu kita Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pandeglang turun ke jalan dengan melakukan mendorong motor dengan kehabisan bensin. Artinya kelangkaan itu terjadi di masyarakat. Selain berunjuk rasa di depan gedung DPRD Pandeglang, mahasiswa juga melakukan aksi mendorong motor dari gedung Pancasila menuju bundaran alun-alun Pandeglang sejauh 300 meter. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kenaikan harga dan kelangkaan BBM. Pemirsa, selain kerusakan fasilitas umum, unjuk rasa mahasiswa 11 April kemarin menelan korban. Personil Brimob Polda Sulawesi Tenggara meninggal dunia saat mengamankan aksi. Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya AKP Rudi Wira menjadi korban pengeroyokan oleh kelompok massa yang mengikuti aksi 11 April kemarin di depan gedung DPR RI. Saat itu korban tengah berusaha mengevakuasi kendaraan yang terjebak dari dalam tol. Korban ditendang dan langsung dikeroyok oleh sejumlah oknum demonstran. Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat perawatan. Korban alami luka memar di bagian kepala belakang dan memar pada bagian dada, diduga akibat pukulan benda tumpul. Sementara di Kendari, perwira Brimob Polda Sulawesi Tenggara, Ibda Imam Agus Hussein, meninggal saat mengamankan aksi demonstrasi yang berujung bentrok di depan kantor DPRD. Ibda Imam yang saat itu bertugas di mobil barakuda mengalami sesak napas dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Sempat mendapat perawatan, namun nyawa Ibda Imam tidak tertolong. Jenazah Ibda Imam selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di Mandailing, Natal, Sumatera Utara untuk dimakamkan. Lalu bagaimana sosok Ibda Imam Agus Hussein di mata keluarga? Sudah ada Irfan Tanjung, kakak kandung Ibda Imam Agus Hussein. Selamat petang, Bang Irfan. Selamat petang, Mas. Baik, Bang Irfan, sebelumnya kami dari iNews mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya adik Anda. Dan kami juga ingin tanyakan, pertama sekali mendapatkan kabar bahwa adik Anda meninggal dunia ini dari mana, Bang Irfan? Jadi pertama dapat kabar itu dari adik yang paling kecil. Mungkin beliau dapat kabar dari teman rekannya almarhum. Terus adik itu menyampaikan kabar pertama ke keluarga kepada saya. Itu sekitar jam 4 lebih. Pasnya saya kurang tahu karena nggak ngeliat jam juga. Baik, Bang Irfan, apakah memang sebelumnya adik Anda ini ada riwayat penyakit bawaan? Penyakit alhamdulillah nggak ada. Baik, berarti selama ini sehat-sehat saja ya Bang Irfan ya. Lalu bagaimana sebenarnya sosok adik Anda ini di mata keluarga? Jadi adik almarhum Ibda Imam Agus Hussein PRK ini, dia anak yang paling kecil cowok. Di bawah dia masih ada tapi cewek. Dari 5 bersaudara dia nomor 4. Jadi sosok Imam ini sebenarnya orangnya tegas, ambisius, dan motivasinya selalu melebihi apa yang diinginkan sebenarnya. Cuma ketegasan dia di dalam keluarga, saya sebagai abang belum tentu bisa setegas itu sebenarnya dari
daripada almarhum. Baik Bang Irfan, yang kami dengar bahwa ternyata Ibda Imam Agus Hussein ini ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat ya. Bang Irfan, ini lalu bagaimana pihak keluarga menanggapi hal ini? Sempat ada pembicaraan melalui beliau almarhum menyampaikan kepada orang tua dan kepada saya sebagai abang tertua. Dia pernah ngomong dia ada niat di tahun ini untuk menikah. Jadi dia minta izin karena saya sebagai abang tertua nomor 1 dan dia nomor 4 mungkin merasa harus menghargai gitu, maksudnya menghargai abang karena saya belum menikah. Yang dilangkahi saya nomor 1, nomor 2 cewek udah menikah, nomor 3 udah menikah cowok, dan dia nomor 4 karena saya belum menikah. Mungkin di situ dia dilemanya maksudnya dia tetap ada niat tahun ini, tapi untuk pembicaraan habis lebaran emang belum, tapi niat dia habis di tahun ini atau di akhir tahun, tapi untuk waktu tepatnya belum dikasih tahu pasti karena masih menghargai sebagai sosok abang mungkin kali ya, karena dia orangnya santun juga. Jenazahnya rencananya diperkirakan tiba di sana di rumah duka kapan Bang Irfan? Kalau dapat informasi kedatangan jenazah bisa di Bandara Padang Minangkabau jam 14.30 kalau nggak salah. Dan tadi saya dapat informasi dari pihak keluarga yang menjemput, dia berangkat sekitar jam 15 lewat 15 ya, jam 5 lewat 15, 17.15. Jadi di saat itu memang udah di arah jalan yang saya telepon itu. Baik, terima kasih Bang Irfan Tanjung. Sekali kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya adik Anda, Ibda Imam Agus Hussein. Terima kasih, sehat selalu Bang Irfan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pos polisi di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat dibakar massa usai demonstrasi. Massa dipaksa mundur polisi dengan tembakan gas air mata. Malam tadi pos polisi di Jalan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat ludes dilalap api usai dibakar massa aksi demonstrasi. Tak hanya pos polisi, sejumlah plang serta bangku dan meja yang berada di dalam bangunan pos polisi turut dibakar massa. Massa yang berkumpul dan menuju arah Tanah Abang dipaksa mundur petugas kepolisian dengan tembakan gas air mata. Meskipun dipukul mundur, massa terus bertahan dan melakukan perlawanan dengan melemparkan batu dan botol di kawasan Pejompongan Tanah Abang. Massa yang terus melakukan perlawanan dengan lemparan batu dan merusak sejumlah fasilitas umum seperti fasilitas SPBU Pejompongan. Polisi terpaksa menggunakan tembakan gas air mata dan terus merangsak massa dari Jalan Pejompongan hingga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Bahar bin Smith kembali digelar dengan agenda pembacaan nota keberatan. Dalam eksepsinya, Bahar bin Smith menyebut kasus ini mengada-ada dan kental muatan politis. Bahar bin Smith hari ini kembali menjalani sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung mengagendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsi yang dibacakan oleh pengacaranya, Bahar bin Smith menilai dakwaan jaksa penuntut umum mengada-ngada, bahkan disebut kental muatan politis. Bahar pun meminta Majelis Hakim PN Bandung membebaskannya dari segala dakwaan jaksa. Namun, hal ini jelas tidak terlihat dari surat dakwaan penuntut umum, karena dalam pembuatannya bukan atas dasar hasil investigasi, namun lebih banyak didasarkan atas imajinasi, spekulasi, dan duplikasi, serta kental akan muatan politik, sehingga secara umum yang terkesan adalah mengada-ada.
Sebelumnya, Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran berita bohong dalam ceramahnya awal Januari 2022 lalu. Tak hanya Bahar, pengunggah video TR juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang ITE.